lama dia. Nah, tapi kalau yang sedikit audio dia harus fokus dulu. Nah, maka dari itu deh, itu contoh. Ini dunia pendidikan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya siapkan ini sebagai video digital. Insya Allah nanti saya kirim ke melalui penelitian. Nah, sekarang masuk. Harus 10 menit selesai. Nah, manajemen singkatnya begini. Manajemen adalah seni dan mengatur dalam proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi manajemen itu seni. Ya, manajemen itu seni. Jadi remaja masjid yang berkumpul sebuah wadah lalu diberi nama. Bagaimana cara memanagenya? Memanage itu dengan umpama seni. Seni itu suka tak orang mendengarkannya? Siapa yang tidak suka seni di dunia ini? Pasti kan dikelola dengan indah, sehingga tidak ada yang tersinggung, nyaman, bahagia sekali. Maka manajemen. Oke. Organisasi menurut Waldo yang dikutip oleh Silalahi menyatakan definisi organisasi adalah struktur budaya. Kita ambil kesimpulan. Organisasi remaja masjid adalah sebuah struktur hubungan-hubungan di antara remaja-remaja muslim. Dia ada tiga. Pertama ada pengurus inti, yang kedua ada pengurus yang divisi-divisi atau seksi-seksi. Nah, kalau yang pengurus inti ini sebut kesimpulannya kalau kami di organisasi itu namanya KSB. KSB, ketua sekretaris bendahara. Apakah ketua punya wakil, apakah sekretaris punya wakil, apakah bendahara punya wakil, kesimpulannya KSB. Jadi kalau ada rapat internal, berarti yang rapat cuma KSB. Tapi kalau sudah rapat organisasi, biasanya divisi terlibat. Kalau rapat anggota, biasanya semua anggota-anggotanya ikut. Nah, tergantung nanti. Oke? Nah, lalu apa fungsinya? Ternyata ada 4 fungsi utama manajemen. Dalam mengelola itu ada 4 fungsi. Pertama, planning atau perencanaan. Organisasi kalau tidak punya perencanaan, kata David dari Inggris, satu pekerjaan yang tidak punya perencanaan itu sama saja dengan menyusun sebuah kegagalan. Nah, tanpa ada perencanaan sebuah organisasi, sebuah yang dikerjakan sama saja sedang merindukan menyusun sebuah kegagalan. Yang sudah punya rencana saja Pak belum tentu berhasil, artinya masih ada peluang gagal, apalagi yang tidak direncanakan. Itu RBT namanya. Tahu nggak RBT? Rencana bangun tidur. Bangun tidur baru punya rencana. Tanpa disusun, tanpa di planning. Satu, yang kedua, ada fungsi manajemen itu organizing. Kan jadi poan, Nah, organizing artinya apa? Perorganisasian merupakan fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas. Ketua itu harus punya tugas. Kita bisa belajar dari sebuah filosofis Allah menciptakan malaikat. Malaikat Allah yang wajib diketahui ada berapa? 10, 11? 10. Betul nih? Coba sebutkan kalau itu betul. 1. Terus? Dari tadi Jibril aja. Ulang lagi lah. Pertama? Jibril. 1. Dua. Israfil. Yang ketiga dia? Yang keempat? Israfil. Yang kelima? Munkar. Nah, terus? Nakir. Ah, lagi? Rakib. Atid. Malik. Ridwan. Yang jaga neraka siapa? Malik. Yang jaga surga? Ridwan. Sekarang bagaimana? Tahu kan Jibril ngapain? Menyampaikan wahyu. Terus apa lagi? Meniupkan roh. Coba adik-adik kita belajar dari manajemen Allah terhadap menciptakan malaikat. Allah tuh maha kuasa. Logika kita tanpa malaikat Allah bisa berbuat kehendaknya dengan kata-kata di surah Yasin saja. Apa bunyinya? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Cukup dengan itu saja. Tapi kenapa ada malaikat? Nah, ini bagi kita untuk jadi pelajaran dalam organisasi. Ketika Allah sudah Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, kemudian meniupkan roh. Ketika roh sudah ditiupkan, yang bersiap-siap setelah itu siapa? Tugas siapa yang sudah setelah ditiupkan roh masuk? Siapa yang bersiap lagi? Mikail. Ngapain Mikail tuh? Ngasih rezeki. Jadi kalau udah jadi makhluk hidup, tanggungan siapa lagi itu? Mikail. Lalu siap-siap Mirail.
Jangan-jangan ada perintah dari Allah nih, udah selesaikan, langsung. Kalau sudah dicabut, tugas siapa lagi? Ya udah dicabut Israel, tugas mungkar nangkir. Udah Allah setting semua, tapi tidak pernah. Israel kalau sibuk bilang pun cabut. Ada nggak? Dalam organisasi seperti itu, ada organizing dari malaikat itu sendiri. Jadi ketua, mentang-mentang ketua semua ngatur, nggak bisa. Harus berbagi. Wakil tugasnya apa? Wakil itu posisinya sebagai definisi menerjemahkan kinerja ketua itu minimal. Ya, menggantikan posisi ketua ketika berhalangan itu kerja wakil. Lalu menghubungkan kepada divisi, bukan ketua yang langsung ke divisi atau seksi, tapi ada wakil. Hebat kan? Langsung diberi. Nyobrol, langsung MKE. Kata Allah, Israel, selesaikan, cabut nyawa. Bekerja keras pula lasi, mungkar dan nangkir. Hati pun mulai berhitung berapa jumlah kebaikan. Lalu nanti Ridwan dan Malik tinggal nunggu eksekusi dari hasil dari rapat plenonya mungkar apa. Hakim Atib, udahlah ini ya, banyak betul dosa, maling ayam, beli goreng 5 katakan 3, sudah tak bayar pula. Udahlah kata malaikat Malik, selesai sini aja aku rendam. Itu umpamanya. Ya kan? Jadi organisasi ada seperti itu. Organizing. Terus berikutnya directing atau bahasa lain actuating ini kan. Pengarahan ini di dalam fungsi-fungsi manajemen memiliki arti sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan semua kegiatan. Kegiatan itu harus diarahkan. Maka ada raker, rapat kerja. Nah, bukan rapat kering. Ada raker. Ayo ketua mengarahkan. Divisi ini arahkan. Ya kan? Nah, kalau tak diarahkan nanti aku buat apa? Jadi jangan salahkan ada anggota tidak bekerja karena mungkin dia tidak paham. Ya kan? Atau mungkin tak cocok dia di situ. Ya tak? Orang kadang-kadang menunjuk bendahara itu pasti yang banyak duit. Betul tak? Tapi apakah yang banyak duit itu bisa mengelola keuangan? Belum tentu. Duit bapak dia yang banyak. Dia seminta dapat, beli mobil dapat, cuma mobil-mobilan. Tapi dia tak pandai mengelola keuangan. Kenapa? Sama juga saya praktik. Ada yang nalin di sini hurufnya berakhir di ujung. Ada yang nulis di sini, akhirnya penuh sampai ke bawah, baru nyambung ke atas. Itu orang kaya tak pandai belanja. Sama juga sampai Ramayana, dia nampak di lantai bawah, tujuan cuma nak beli baju. Baju itu di lantai berapa? Lantai atas kan? Nampak durian. Durian ini tidak direncanakan. Dia belinya dari bawah, takut habis. Netenglah durian sampai ke atas. Itu orang belanja tak pandai juga tuh. Nah coba hati-hati, memilih bendahara pun jangan karena banyak uangnya, tapi bagaimana dia bisa mengelola uang. Dah. Istilah nggak dokter, tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah itulah. Oke baik. Yang berikutnya fungsi manajemen. Ada yang controlling, ini perlu pengawasan dan pengendalian. Singkat saja, manfaatnya apa? Mempermudah koordinasi antara pihak dalam kelompok, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Ini perusahaan saya ambil, tapi dalam teori manajemen, tapi sesungguhnya ini adalah untuk remaja masjid. Setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan, mempermudah pengawasan, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Setiap kita kan punya kemampuan mesin sendiri ini. Kalau yang efisiensi biaya, ya kan? Kemudian terakhir hubungan antar individu semakin rukun. Lalu prosesnya fungsi organisasi bagaimana? Di antaranya mengacu pada rencana dan tujuan, merintini tugas utama, membagi tugas kepada individu, mengalokasikan sumber daya, mengevaluasi strategi organisasi manajemen. Lanjut, ada prinsip organisasi. Ini nanti adik saya kasih slide ya. Japri saja ke nomor tadi. Ya. Coba catat masing-masing kelompok. Saya kasih nanti materi. 0813 0813 6320 2589. Nah, yang punya WA aja ya, enggak punya WA berarti ketinggalan. Nah, ada tujuan dan fungsi remaja. Ada kegiatan remaja masjid. Halo, ini kegiatan. Pertama, pastikan memakmurkan masjid dulu. Lalu yang kedua, pembinaan remajanya. Kalau masjid aja belum makmur, gimana dia mau melakukan pembinaan? Kaderisasi umat, pendukung kegiatan takmir masjid. Jadi saya bilang dengan diskusi dengan Pak Indra, tahan ya.
Kalau kita masuk masjid di hari kajian subuh remaja masjid, itu Ustaz April akan sering datang. Pasti keluar masjid nanti sandalnya udah ngadap ke sana semua. Siapa yang kerja itu remaja masjid? Kan belajar dari yang kecil. Urusan kecil udah belajar di nyusun sendal. Sendal jemaah itu ngadap ke belakang. Jadi pas dia pulang langsung aja nyarum. Tapi kalau si maling gampang deh itu. Ini bagus nih. Tapi kita kan ya ikhlas saja. Nah, lalu terakhir dakwah dan sosial. Ini nanti silakan kita apa. Nah, struktur Pak Zaki, sebelum ada pertanyaan. Struktur. Pembina bisa masuk lurah. Kenapa penting Pak Lurah? Agar Pak Lurah tahu masjid itu punya remaja masjid. Lalu yang kedua, bisa saja masuk RT ataupun masjid, anggota dari pembina. Terus 5, kenapa 5? Kita tergantung nanti. Kalau sistem pemilihannya adalah formatur, mesti harus ganjil. Nanti yang 5 berduduk, rapat dia. Atau jangan-jangan kalau tak bisa dengan suara pakai voting. Iko pilih siapa? Catat, kumpul 5 orang. Nanti pas cabut, ada yang dapat 3 kan? Nah, berarti dia yang menjadi ketua. Makanya harus ganjil. Dan Allah pun suka yang ganjil. Iya kan? Cuma manusia suka 4, karena makanya istri itu sampai 4. Nah, divisi atau seksi. Saya tawarkan aja ini, silakan adik-adik pilih nanti pas praktek. Saya akan jelas ini di praktek nanti. Ada divisi dakwah, syiar Islam, silakan. Ada divisi pelatihan kesenian, ada divisi humas dan komunikasi, ada divisi kebersihan dan kewirausahaan, ada divisi inventaris dan pembekalan. Silakan nanti ya. Nah, praktik nanti kita nyusun. Silakan saya pandu nanti. Ini strukturnya saja. Lebih kurang seperti ini. Jadi kalau ketua itu garis putus dengan pembina, hanya garis koordinasi. Ya, ingat. Jadi kalau kita ketemu struktur organisasi ada garis lurus, ada kotak, itu punya arti dalam sebuah organisasi. Lalu ketua berada sini, wakilnya sini. Bendahara dan sekretaris satu level. Tapi ketika wakil sekretaris berada di bawah sekretaris sendiri. Jadi jangan wakil ketua sedang lihat sini, dan sama dia. Karena ini memiliki makna koordinasi dan konsolidasi. Makanya penting susunan penting. Nah, ini visi misi nanti ada waktu lain kali. Saya pikir cukup untuk sebagai pengantar awal menjelang makan siang. Rasanya sudah ada yang bunyi-bunyi perutnya. Tak perut saya, tak perut situ, yang menunjukkan bahwa sudah datangnya masa berakhir tetap buka kita pada sesi yang pertama. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Zakiuddin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pagi hari ini. Baik, adik-adik remaja yang kita banggakan, berakhir sesi pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Rasidi MPDI. Masih ada waktu sekitar 6-7 menit. Kita buka lah 2 sesi tanya jawab mengenai paparan tentang manajemen organisasi remaja masjid. Silakan kepada adik-adik remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdani Atela dari Masjid Al Ihsan. Yang ingin saya tanyakan Pak, yaitu bagaimana caranya untuk menimbulkan semangat kepada generasi muda, khususnya para remaja di tempat kita tinggal, Pak. Karena di masyarakat itu sendiri minat dari remaja itu sangat-sangat rendah, Pak. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya mereka memiliki tingkat keinginan untuk bergabung di remaja masjid, khususnya untuk meramaikan masjid. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Di antara wabarakatuh. mereka ada yang mendapat hidayah. Napang tahu kan? Yang celananya koyak-koyak, yang kendaraannya jadi mobil tapi penggeraknya Vespa yang lama, telinganya pakai hati-hati. Itu di antara mereka cirinya seperti itu. Tapi mereka ini sudah sangat tua usia pang ini daripada usia kita. Karena dalam penelitian Profesor Nizar ya, yang ketua Stein Bengkalis itu pernah melakukan penelitian dan ikut bergabung dengan anak pang, gaya pang, cuma telinganya tidak di apanya, cuma disepit aja gitu untuk meneliti tentang bagaimana sikap anak pang. Nah, dari situ mereka ada yang dapat hidayah. Nah, yang dapat hidayah ini dia punya model untuk mengajak kawan. Kawannya kan suka main domino, suka main pokok yang sifatnya judi lah.
Jadi waktu ketika dia ajak ke masjid, mereka udahlah, ikut aja lah. Nanti doakan kami masuk surga ya. Nah, tiap hari. Nah, dapat terpikir oleh dia alihkan meja tempat bermain itu dekat masjid. Ya kan? Dekat masjid. Tapi dia tetap mengajak. Udahlah, aku berhenti dulu katanya. Dia cuma nonton aja, tak ikut terlibat. Untuk menghitung aja lah gitu, untuk mencari cara. Akhirnya ketika azan ke masjid, ya tunggu ya. Atau kita masjid udahlah ikut aja dulu. Pergilah ke masjid. Jadi berkali-kali ternyata mereka semua ini dapat hidayah Allah. Akhirnya semuanya ke masjid. Artinya kawan Pak Murdani harus punya cara. Tapi jangan buat mereka tersinggung dan tersakiti. Cari kebiasaan baik mereka tuh pasti ada. Pasti mereka punya kebaikan. Pasti mereka punya perilaku baik. Ya kan? Pasti hatinya rindu dengan ke masjid itu. Cuman kita belum menemukan caranya. Bisa saja kan nanti kenali kawan-kawan yang tadi punya semangat untuk ke masjid itu kurang, tapi dia punya hobi. Contoh, ada lomba-lomba tertentu. Misalkan kalau lomba sepeda cross itu dia hobi. Nanti kapan-kapan penyerahan hadiahnya di masjid. Misalkan kan? Nah, kita buatlah pengumuman. Penyerahan hadiah lomba sepeda cross kita kasih nanti di masjid ba'da salat Isya. Diharapkan semua remaja yang terkategori juara untuk dapat datang ke masjid dan sholat berjamaah. Saya yakin dia akan punya malu sedikit nanti. Nah, harus cari trik. Lalu apalagi yang hobi mereka-mereka itu? Yang sifatnya positif ya. Nah, tapi yang negatif itu nanti yakinlah setiap orang yang telah melakukan kejelekan atau sesuatu yang bertentangan dengan agama yang kita sudah mendakwahinya payah, maka coba belajar dari yang baik yang dia buat apa. Hobi yang dia lakukan itu tapi baik apa? Nah, dari sanalah cara kita masuk. Insya Allah, yakin dan percayalah. Tapi tetap adik-adik, itu kan usaha kita. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Azam dengan kasaba. Faiza azamta, kasaba juga usaha, azamta juga usaha. Tapi azamta itu usaha maksimal. Ya, cari jalan yang terbaik, awali dengan pekerjaan yang dia sukai. Pasti dia senang. Jangan musuhi, jangan jauhi, tapi hampiri. Saya ingat dulu punya teman di tabligh, dia tanya, kok abang kawan-kawan bisa masuk, mohon maaf ya, tanda kutip lokalisasi. Kalau saya hilang iman saya sana itu. Tapi dia bisa menyelamatkan beberapa orang. Ternyata di antara yang diselamatkan itu adalah orang yang terjebak dengan janji-janji palsu yang dia tergiur awalnya, ya ternyata dibawa ke terpaksa gitu. Terpaksa. Nah, jadi dia berdakwah bisa menyelamatkan orang. Artinya apa? Kok bisa ya bang? Sama gini Pak Rasidi katanya. Kalau ada teman kita yang sudah sebelah badan masuk ke jurang, apakah kita biarkan saja dia jatuh ke bawah? Tidak bang, pasti kita harus tarik tangan dan berusaha untuk mencari pertolongan. Nah, sama juga dengan kawan-kawan yang sudah terlanjur berbuat salah. Mesti kita harus cari cara untuk tak kuat kita ajak orang lain. Ya kan? Tapi jangan melakukan tindakan keras. Tak semuanya tindakan keras itu membuat orang berubah. Ya kan? Api tidak akan bisa dilempari dengan batu. Ada rumah terbakar, lempar dengan batu. Ayo bu, cari batu besar kita lempar, rumah terbakar. Kira-kira padam nggak? Tapi dengan cara apa? Disiram dengan air. Air itu sifatnya lembut. Maka merubah. Rasulullah itu dakwahnya lembut. Bukan dengan kasar, nggak ada perang. Nggak ada sejarah dalam Islam itu orang itu masuk Islam karena di perang. Tapi perperangan itu adalah merupakan strategi akhir dari upaya-upaya yang telah dilakukan karena mereka terus membangkang, maka diperangi. Tapi tetap yang menyerah jadi tawanan. Tak pernah dibunuh, udah menyerah dibunuh, nggak boleh dalam Islam. Tapi tetap ditawan dulu, diberikan pandangan pengertian dalam Islam. Jadi itu ya, saudara saya Murdani. Nah, jadi cari upaya dengan cara dia suka. Insya Allah semangat. Tapi terakhir tetap patawakal Allah. Bertawakal kita pada Allah di tengah-tengah malam gelap, malam-malam kita berdoa, ya Allah sebutkan namanya, berikan petunjuk kepadanya ya Allah,
aku sudah berusaha dengan kawan-kawan untuk mengajak dia ke masjid ya Allah, tapi hatinya belum terbuka. Tiada daya upaya bagi kami ya Allah, hanya kekuatan yang datang dari Engkau. Oh, besok datang dia pakai kopiah rupanya. Sedikit Pak, semenit terakhir. Saya baca satu lagi. Seorang istri terkecoh di Nantarang. Tahu tak bahasa itu? Terkecoh dia, sangkanya suaminya ini dulu waktu bujang memang taat. Tapi karena ingin memperpaut hati seorang perempuan yang cantik soleha ini, akhirnya dia buat segala hal bagaimana dia dicintai. Akhirnya menikah. Satu saat berbalik dia kepada model lama. Ternyata seorang istri ini tak putus asa. Setiap malam dia berdoa. Selepas sholat duha dia berdoa. Sholat wajib dia berdoa agar suaminya kembali ke jalan yang benar. Satu ketika waktu Jumat datang, dia taruhlah, dia yakin suaminya kalau udah jam 11 pasti pulang. Dia taruh di situ sorban, dia taruh kopiah, dia taruh apa semuanya. Ya kan? Karena setiap waktu dia selalu mendakwahi suaminya agar sholatlah bang, awak dah tua bang, macam mana bang, macam abang dulu, macam mana lah, gitu kan? Nah, kita dakwahi. Dan satu ketika dia memang betul sediakan. Nah, karena dah letih dia mendengar ajak suruhan istrinya itu, iyalah aku sholat lagi di Jumat. Nah, cepat-cepat dia mandi, dia pakai baju jubah putih itu. Dia lilit sorban putih itu, lalu dia pakai kopiah putih pergi ke masjid lebih awal. Duduk dekat mimbar sambil diam-diam. Nah, ketika itu ternyata khatib tak datang. Orang kampung melirik, ini ada kayak kiai ini kan? Nah, kiai suruh, terpaksa dia karena ingat kata istri tadi. Naik dari mimbar. Tapi yang saya baca ini tayyib atau tidak? Tapi saya lirik ini kayak kejadian yang memang terjadi. Akhirnya dengan terpaksa dia naik ke mimbar karena Jumat sudah berlalu, waktunya sudah jauh masuk. Orang lain sudah khutbah, ini aja azan aja belum. Akhirnya naiklah sampai di mimbar, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan duduk azan. Nah, pas azan selesai dia tertegun aja tegak gitu. Tak tahu apa yang nak dibaca. Kenapa orang lama tak solat kok? Lah hampir berlalu sekian menit, akhirnya keluar kata-kata dia. Bapak-bapak keluar semua. Tentu jemaah kaget, belum baca alhamdulillah, rukun belum baca, tapi nyuruh keluar. Memang judulnya keluar. Mantap judul hanya keluar bapak-bapak. Lagi dalam sesaat dia suruh keluar Pak. Kali ketiga keluar Pak. Orang sudah terpikir 100%. Berarti benar ini, keluar dia. Apa yang terjadi? Ketika bapak ini turun dari mimbar sampai keluar, hanya beberapa langkah masjid rubuh. Nah, artinya apa? Seorang istri yang memiliki kebaikan dan kesolehan, selalu berdoa siang dan malam, Allah dengar satu saat, maka menjadi orang soleh suaminya. Bayangkan. Jadi kawan-kawan, ada ketemu kawan-kawan ayah bunda kita yang mungkin juga lalai dengan ibadah, untung kita dapat hidayah, doakan selalu. Ya, jangan lupa doakan, karena doa itu senjata orang-orang beriman. Ya, oke, saya pikir itu cerita tadi menggugah juga mungkin buat kita untuk mencari upaya dan cara. Karena kita tak punya cara kecuali cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sedikit tentang trik-trik bagaimana cara mengajak sahabat-sahabat kita remaja untuk datang ke masjid. Yang paling penting diingat adalah bagaimana cara-cara tadi sudah kita laksanakan. Yang paling penting jangan sampai orang yang mengajak pula yang lemas semangatnya. Itu Pak Dokter ya? Ini kawan yang diajak tak dapat, orang yang mengajak tak datang lagi ke masjid. Jadi harapan kita adalah jangan sekedar halu-halu masjid. Pada remaja masjid hari ini kita ada kegiatan ini, itu tak datang remaja masjid. Ya, tapi betul-betul diajak, digugah betul-betul, tarik tangannya. Ayolah kita ke masjid. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekitar kita yang diminati remaja kita, main voli kah dia, ya, sepak bola kah dia, ya. Dan segala aktivitas-aktivitas bagaimana yang Pak Dokter katakan tadi, coba dialihkan diskusinya ke masjid. Jadi insya Allah selain kegiatan-kegiatan luar, kegiatan-kegiatan luar itu berbasis di masjid. Mudah-mudahan yang hadir pada kali ini, remaja masjid yang hadir pada kali ini, remaja masjidnya nanti di tempat masing-masing bisa sukses. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu sudah lewat 7 menit, mohon maaf tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tapi tidak apa-apa karena setelah ini di bawah ya. Di bawah menit ya.
Nah, di bawah nanti silakan untuk mengisi perutnya masing-masing, ya, jangan sampai kurang. Nanti kurang pula nyesal aku tak makan. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Beri aplaus kepada pemateri kita pada hari ini. Baik, nanti setelah sholat zuhur pada pukul 13.00 kembali bersama Bapak Dr. Rashidi MPDI dalam rangka praktek manajemen organisasi remaja masjid. Kepada Allah saya mohon ampun, pada adik-adik remaja semua kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.